Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Mbak-mbak semuanya, gimana kabarnya nih? Hari sehat? Semoga sehat selalu di perantauan, amin. Semoga mbak-mbak semuanya terhindar dari mara bahaya. Semoga mbak-mbak semuanya dipermudah segala urusan sampai, amin ya robbal alamin. Sehat selalu dengan perantauan, doa terbaik buat mbak-mbak semuanya. Semoga sukses. Matur suwun yang selalu mensupport channel ini. Begitu juga tak doakan semoga uang sampean, gajian sampean barokah selalu nggih, amin ya robbal alamin. Nah, mbak-mbak semuanya, kita bakal membahas dua sekaligus. Yang pertama adalah kasus mengenai 6 orang yang ditangkap sekaligus. Tentang apa itu? Silahkan nanti disimak sampai habis. Kemudian yang kedua adalah 5 tahun ternyata diputus kontrak oleh majikannya. Nah, kenapa sih kok sampai dia diputus kontrak padahal dia kerjanya udah lama loh? Nah, silahkan disimak kan kawan sampai habis hanya ini. Oke, langsung saja yang pertama. Jadi ceritanya pada waktu itu 1 tahun yang lalu, iki 6 PRT Indonesia iki tiba-tiba digerebek oleh polisi dan oleh petugas imigrasi. Permasalahannya kenapa kok mereka 6 orang gitu sampai digerebek? Ternyata mereka ini bekerja secara ilegal di sebuah pabrik makanan kan kawan. Iki awalnya ada warga lokal yang selalu melihat mereka ini masuk ke pabrik tersebut. Dan biasanya kalau pabrik Hong Kong iki kan pekerjanya adalah orang lokal, Cina, kadang-kala India. Itu jarang banget. Tapi hari itu ada Mbak Indonesia yang bergerombol iki masuk di pabrik itu. Kemudian nanti siangnya keluar, bergerombol lagi. Kemudian nanti sorenya masuk lagi, kemudian agak malamnya mereka keluar lagi. Dan itu berulang kali kan kawan. Nah, karena seringnya mereka masuk keluar masuk pabrik makanan tersebut, iki ada warga yang melaporkan perkara ini ke imigrasi, sehingga imigrasi melakukan penyelidikan yang disebut sebagai imigrasi bagian penyelidikan. Setelah diselidiki, imigrasi itu menemukan adanya kejanggalan kalau PRT yang berasal dari asing ini iki masuk ke sebuah pabrik iki diinteni sampai awan mereka nggak keluar-keluar. Karena sudah adanya bukti, barulah pada waktu itu petugas imigrasi dan kepolisian ini melakukan penggerbekan di sebuah pabrik dan mereka itu menangkap ke-6-6-nya PRT asal Indonesia. Setelah ditangkap, barulah diperiksa. Ternyata mereka iki OS kan kawan. Mereka ini melebihi izin tinggal. Umurnya mereka ada yang 32 tahun sampai 46 tahun. Jadi lumayan masih muda dan rata-rata mereka iki baru OS kan kawan. Setelah mereka ditangkap, kemudian dipenjara sambil menunggu persidangan. Nah, barulah hari Kamis tanggal 12 September 2024 kemarin hakim iki memutuskan 6 orang asal Indonesia mantan PRT Hong Kong ini dipenjara selama 15 bulan di negara Hong Kong. Kemudian di dalam kasus ini mereka tidak hanya bekerja secara ilegal yang kena denda bisa mencapai 50.000 dolar Hong Kong, kemudian penjara maksimalnya adalah 2 tahun, tapi mereka iki juga telah melanggar pasal 38 AA tentang keimigrasian, yaitu mereka telah melebihi batas izin tinggal di negara Hong Kong yang bakal nantinya dideportasi oleh imigrasi. Jadi tidak hanya mengalami deportasi, tapi juga dipenjara, lebih parahnya lagi didendakan kawan. Karena apa? Ketika kamu bekerja capek ini mengumpulkan uang, ujung-ujungnya kamu kehilangan gaji yang Anda cari matian-matian dengan cara sembunyi-sembunyi tadi untuk membayar denda tersebut kan kawan.
Jadi apa bedanya Anda cuman kerja rodi ketika Anda mengantongi overstay? Di dalam kasus iki, hati-hati ketika kawan-kawan iki mengenal orang, apalagi orang-orang yang menawarkan Anda untuk overstay di negara Hong Kong. Karena ketika mereka iki mendapatkan Anda ketika diajak overstay, maka mereka tuh mendapatkan keuntungan dari bos mereka. Karena mereka itu juga memiliki bos yang mana mencari pekerja asing untuk dijadikan pekerja ilegal di negara Hong Kong. Jadi mereka tuh dapat untung dari bos mereka ketika mengajak Anda ini untuk overstay kan kawan. Jadi wajar kalau kalian ini diiming-iming gaji besar tapi resikonya juga besar. 66 iki langsung ketangkep, terus tiba-tiba mau melarikan diri kemana karena semuanya sudah dikepung, pintunya sudah dijaga, ya ketangkep loh. Jadi kalau sudah adanya penyelidikan berarti benar-benar sudah diketahui bagian pintu mana yang keluar, itu semuanya dijaga. Pabrik kan kawan. Apakah mbaknya itu mengemasi makanan? Tidak. Mereka itu tugasnya adalah bersih-bersih, tukang bersih-bersih di pabrik tersebut, bukan mengemasi makanan. Jadi setelah sebelum adanya aktivitas untuk mengemasi makanan, mereka membersihkan dulu. Kemudian nanti membuang makanan-makanan yang busuk, kemudian sorenya mereka tuh juga membersihkan lagi. Jadi itu aktivitas mereka kan kawan. Nah, dalam kasus ini hati-hati ketika kawan-kawan mengambil pekerjaan secara ilegal. Nggak nyaman, Anda akan ngerasa ketakutan. Semoga bermanfaat. Kita bakal membahas kasus yang kedua. Mbak Indo iki bekerja selama 5 tahun di majikan tersebut. Majikannya kaya, kerjaan banyak. Jadi majikan ini mengambil 2 CC. Salah satunya adalah PRT asal Indonesia. Dan Mbak Eki bekerja lumayan lama kan kawan, selama 5 tahun tadi. Dan masing-masing dari PRT ini mendapatkan pekerjaan yang berbeda. Ada yang memang fokus untuk masak-masak, ada yang bersih-bersih, ada yang belanja, ngurus keperluan rumah dari anak nenek. Jadi itu kenapa kerjaan banyak, majikan ini mengambil 2 CC. Dan salah satunya bekerja lumayan lama di majikan tersebut, Mbak ini tadi. Setelah bekerja seperti biasanya, tiba-tiba malam itu, mungkin karena majikan memiliki masalah pekerjaannya, sehingga permasalahan itu dibawa sampai ke rumah. Itu bisa saja terjadi. Karena pada waktu itu, malam itu, majikan kui uring-uringan mbak, uring-uringan, dan kemudian dermemel air atau kenyeh. Karena suasana hatinya sedang tidak enak, alhasil majikan ini ngerasa masakannya Mbak iki nggak enak. Begitu juga Mbak Iki setelah kerja seharian capek, kemudian dianya juga stres karena kerjaan banyak. Kemudian ketika dikomplain oleh majikan tadi, nggak hanya ngomong nggak enak, tapi ada perihal lagi bahasa yang membuat Mbak Iki nggak nyaman tentunya. Sehingga Mbak Iki menimpali perkataan dari bos Iki. Berantem mereka dan melawanlah Mbak itu dengan nada yang lumayan tinggi. Karena sekali lagi majikan tidak menghargai perjuangan Mbak dari pagi kerja, kemudian ketika masak si bosnya bilang nggak enak saja, tapi juga marah-marah. Ini yang membuat Mbak Iki emosi. Ketika emosi, maka berantemlah si Mbak ini dengan majikan. Dan Mbak Iki selama 5 tahun cuman yang biasanya diem, tapi di titik, di posisi terjepit, di posisi wes mongkrok atine, pegeli. Akhirnya Mbak Iki melakukan perlawanan sama majikan. Kalau kamu nggak seneng sama aku, silahkan kamu memutuskan kontrak kerja dan pulangkan aku ke Indonesia. Mbak mengira perkataan itu
tidak menyinggung majikan. Bahkan dia tidak menyangka nih kalau perkataan itu benar-benar dikabulkan oleh majikannya. Padahal Mbak Eki merasa 5 tahun dia mengabdi di situ, ketika dia berkata sekali saja mungkin majikan bisa memaafkan, tapi tidak kan kawan. Itu hari Mbak E ngomong seperti itu dikabulkan oleh majikannya. Bener, mbaknya langsung diputus kontrak oleh majikannya dan dipulangkan ke tanah air. Padahal dia sudah bekerja selama 5 tahun di majikan tersebut. Padahal sebenarnya mereka tuh cocok, tapi karena suasana hati keduanya sedang tidak nyaman, satunya komplain, tidak mengerti, satunya lagi udah kerja capek, dikomplain. Gak hanya dikatain masakannya gak enak, tapi ada perihal lagi yang sikapnya si majikan ini membuat Mbak Iki wes benar-benar tidak mentoleransi. Akhirnya itu terjadilah adu mulut, pemutusan kontrak kerja secara sepihak tadi. Di dalam kasus ini memang sekali lagi biasa, sampean pasti pengennya sabar nih, pasti ada penyesalan. Tapi kadangkala kita tuh manusia biasa, sing dimana kita tuh sudah di titik lelah, sing biasa nih menang, tapi pada waktu itu kita gak bisa mengontrol emosi kita, yang akhirnya terjadilah pemutusan kontrak kerja. Tapi sebelumnya adanya pertengkaran kedua belah pihak, dan itu wajar kan kawan, wajar. Di posisi wes mongkrok atine, Anda melawan seperti mbaknya itulah, jadi tidak bisa menyalahkan. Nasi sudah menjadi bubur, nggak bisa menyalahkan. Mbaknya memang cukup bersabar, tapi majikannya ya tetap berkuasa di atas segalanya. Yang kedua, pembahasannya ketika 5 tahun kemudian terjadinya pemutusan kontrak kerja, maka wajib bagi majikan iki memberikan long service karena bekerja 5 tahun di majikan yang sama berturut-turut. Dia bekerja di situ, jadi wajib yang namanya memberikan long service. Walaupun pada intinya pemutusan kontrak kerja itu karena permasalahan adu mulut, tapi tetap harus memberikan long service ke CC-nya itu. Jadi semoga dengan adanya pembahasan ini bermanfaat nggih buat kalian semuanya. Jangan lupa sekali lagi nabungo. Lek sampean pengen beli baju yang mahal, sepatu yang mahal, tas yang mahal, kalau bisa mbak-mbak itu harus memiliki list pengeluaran berapa setiap bulan, nabungnya berapa, buat orang rumahnya berapa, kebutuhan buat di negara Hongkong berapa, biar sampean kui enggak pinjem ke bank, enggak pinjem ke teman, enggak pinjem ke majikan. Jadi sekali lagi bikin mbak daftar pengeluaran dan daftar biaya yang masuk ataupun uang yang sampean simpen ya, biar mbak-mbak semuanya iki sukses neng perantauan, jangan sampai gagal, apalagi uangnya itu habis buat orang lain, buat garangan atau mungkin sejenisnya, atau mungkin pacar. Intinya sayangi diri sampean sendiri. Semoga bermanfaat. Channel diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.